Kasus positif ini, maka kita dapatkan penambahan di 5 provinsi. Yang pertama adalah Jawa Protokol Timur. kesehatan juga diterapkan terhadap Ada pedagang kemungkinan dan semua potensi masyarakat dunia lingkungan juga pasar. pasti menanti gitu ya. Penetapan COVID-19 menjadi pandemi global telah dilakukan sejak 11 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang disebut dengan SARS-CoV-2. Jutaan kasus terkonfirmasi positif semakin bertambah setiap harinya hingga memakan banyak korban jiwa. Hal ini menjadikan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Gejala yang ditimbulkan pasien COVID-19 dapat dikategorikan menjadi ringan, berat, hingga berakibat kondisi penyakit yang sudah dimiliki pasien menjadi lebih parah. Gejala COVID-19 dapat berupa demam, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada, nyeri kepala, sakit tenggorokan, dan mudah lelah. Penularan COVID-19 sendiri dapat terjadi melalui manusia ke manusia lainnya atau human-to-human transmission, melalui droplet dan kontak langsung maupun tidak langsung. Berbagai metode pencegahan dan pengobatan COVID-19 telah diupayakan oleh pemerintah, mulai dari physical distancing, penggunaan masker, mencuci tangan yang baik dan benar, dan tindakan pencegahan lainnya. Sampai saat ini pun, tenaga kesehatan dan seluruh elemen masyarakat terus berjuang dan berperang untuk melawan COVID-19 ini. Bagaimana dengan perkembangan pengobatan dari COVID-19? Pengobatan konvensional untuk pasien COVID-19 secara umum dengan terapi antivirus, tetapi sampai saat ini belum ada satupun obat antivirus spesifik yang terbukti efektif dan secara resmi direkomendasikan untuk COVID-19. Ratusan uji klinik di seluruh dunia saat ini tengah dilakukan, yang sebagian besar bersifat drug repurposing, yaitu menggunakan obat yang sudah ada untuk indikasi lain sebagai terapi COVID-19. Setiap negara memiliki panduan masing-masing dalam menangani kasus ini, sesuai ketersediaan obat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki. Sama halnya dengan negara kita, Indonesia. Di Indonesia, pemanfaatan pengobatan herbal bukanlah hal baru karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2010, 93% masyarakat Indonesia pernah meminum jamu. Masyarakat meyakini bahwa pengobatan herbal berkhasiat untuk meningkatkan imunitas dan dapat mengurangi berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, flu, batuk, dan sakit tenggorokan. Contoh tanaman herbal diantaranya adalah jahe merah, temulawak, kencur, kunyit, jinten hitam, jeruk nipis, dan lainnya. Terlebih di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang mencari pengobatan tradisional untuk menangkal COVID-19. Akan tetapi, berdasarkan studi literatur, belum ada satupun obat herbal yang sudah melalui uji klinis dan terbukti dapat menjadi obat untuk pasien COVID-19. Berdasarkan survei yang kami lakukan pada masyarakat umum, sebanyak 54,3% pernah mendengar mengenai pengobatan herbal untuk COVID-19, dengan yang paling banyak disebutkan adalah jahe dan kunyit. Dr. Insinyur Evi Savitri Iriani MSI, Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Indonesia, kepada redaksi jamudigital.com pada Sabtu 9 Mei 2020 mengatakan pernah melakukan penelusuran bahan-bahan herbal yang berdasar empiris dan literatur mempunyai kemampuan antivirus. Salah satunya adalah bahan aktif sineol 1,8 eukaliptol yang terdapat pada beberapa tanaman seperti salah satunya adalah tanaman eukaliptus. Tahukah kamu apa itu tanaman eukaliptus? Tanaman eukaliptus dalam bahasa Latin disebut Eucalyptus sp, merupakan salah satu obat tradisional yang banyak diteliti oleh para ilmuwan namun belum sampai pada tahap uji klinis. Berdasarkan wawancara kami secara daring dengan Dr. Ingrid Tania MSI Herbal, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDP OTJ, beliau mengatakan bahwa eukaliptus itu kalau untuk meningkatkan sistem imun itu kita sampai sekarang belum bisa membuktikan ya, karena kan pemakaiannya itu yang sering itu untuk topikal dan inhalasi, sehingga kita belum bisa membuktikan bagaimana misalnya kalau minyak atsirinya misalnya 1,8 sineolnya itu terhirup, lalu ada mekanisme tertentu yang bisa meningkatkan sistem imun, itu kita belum bisa buktikan. Jadi saya
Kalau sekarang ditanya itu ya saya bilang kita belum tahu ya. Jadi sepanjang yang saya tahu dan kita dari hasil penelitian juga ditambah riwayat pengalaman empirik nenek moyang memang lebih ke arah yang sifatnya suportif ya atau simptomatis ya. Misalnya kalau untuk COVID-19 itu memang sifatnya suportif dan simptomatis. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tanaman eukaliptus sp dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengobatan COVID-19 dalam bentuk olahan berupa ekstrak tanaman herbal untuk diambil minyaknya, mirip seperti pengolahan minyak kayu putih. Hal yang serupa diungkapkan oleh seorang survivor COVID-19, Profesor Dr. Idrus Andi Paturusi, SPBO, yang berhasil sembuh setelah secara rutin menggunakan minyak eukaliptus sebagai salah satu pengobatan pelengkap yang dibarengi dengan pengobatan konvensional. Beliau mengatakan bahwa eukaliptus dapat membantu penyembuhan COVID-19 dan berperan sebagai antivirus. Dalam eukaliptus, terdapat zat bernama 1,8 sineol yang berfungsi untuk terapi analgesik, antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, antivirus, mukolitik, antispasmodik, peningkat imun, dan aliran darah. Menurut Dr. Diniatik MSc APT, selaku Kepala Laboratorium Biologi Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kandungan yang paling bermanfaat dari tanaman eukaliptus adalah itu kan genus tadi saya sampaikan ya, ternyata yang menghasilkan minyak itu banyak spesies ya, ada eukaliptus cinere, ada hydroxylon gitu ya, ada yang leishmani gitu. Nah ini masing-masing spesies itu menghasilkan konsentrasi minyak atsiri yang beragam ya, antara 1,2% sampai 3%. Kemudian untuk konten atau kandungannya, di sini ada jurnal yang menyampaikan komponen utamanya itu adalah 1,8 sineol, kemudian baru alpha-pinin, ricimen, borneol, piton, gitu, limonen. Nah kalau kita lihat kandungannya ini, sineol itu biasanya mempunyai gugus alkohol ya. Kalau punya gugus alkohol, dia berarti yang mengarah ke antibakterial gitu. Sejalan dengan yang disebutkan oleh Dr. Diniatik MSc APT, Kepala Balitbangtan Fajri Jufri mengatakan bahwa telah menguji berbagai tumbuhan yang berpotensi mengobati virus corona, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling efektif ditemukan pada tanaman eukaliptus. Karena pada tanaman eukaliptus ini memiliki senyawa aktif bernama 1,8 sineol yang berpotensi membantu pencegahan COVID-19 dengan mengikat main protease, yaitu enzim kunci dari virus corona jenis apapun, sehingga menghambat laju reproduksi dari virus ini. Akan tetapi, menurut Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, eukaliptus belum bisa disebut obat karena belum melalui uji klinis dan mendapat izin pemasaran dari BPOM, sehingga belum dapat disebut sebagai obat COVID-19. Untuk saat ini, tanaman eukaliptus baru diteliti secara in vitro untuk virus influenza, virus beta corona, dan gamma corona, dan belum diteliti secara spesifik untuk virus COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Lalu, bagaimana sebaiknya sikap kita menanggapi berita tentang pengobatan herbal untuk COVID-19? Tanggapan Dr. Diniatik MSc APT terkait masyarakat yang saat ini menggunakan herbal untuk pengobatan yaitu, saya kira masyarakat kembali ke herbal menurut saya itu jauh lebih baik karena efek sampingnya juga kecil gitu ya, sepanjang masyarakat itu tahu herbal itu yang pertama ya kan efeknya tidak terus langsung terasa gitu ya, misalnya minum malam jamu pokoknya sebenarnya pagi gitu, itu paham sisi itu, jadi nggak memaksakan langsung berefek. Yang kedua, dosisnya kan diperhatikan, kalau itu untuk harian itu seberapa sih gitu, kalau sekedar jamu kayak wedang kubu gitu ya, jahe gitu ya, asalkan nggak sehari berulang-ulang aja nggak masalah ya, sehari
satu gelas gitu ya, sudah cukup untuk mereplay gitu ya. Kemudian cara bikinnya juga benar, wadahnya bukan yang aluminium ya, misalnya stainless steel atau kaca gitu, itu jauh lebih aman. Tapi kalau kita godoknya pakai apa namanya aluminium, itu AL dari aluminium kan keluar, jadi berinteraksi. Nah itu perlu diperhatikan, kok malah ada logamnya kan gitu ya. Selain dengan herbal, kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang efektif di masyarakat, meliputi 1. Sering cuci tangan pakai sabun. 2. Tetap tinggal di rumah. 3. Jaga jarak dan hindari kerumunan. 4. Tidak berjabat tangan. 5. Pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum.